Universitas Negeri Makassar merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang saat ini dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Kartajayadi, MSN. Universitas Negeri Makassar ini memiliki 9 fakultas, diantaranya Fakultas Teknik. Kampus Universitas Negeri Makassar Fakultas Teknik terletak di Jalan Malengkeri Raya, Parangtambung, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar sudah terakreditasi internasional dari ASIIN, dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar memiliki 8 jurusan, diantaranya jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Nur Hair Faisal dengan NIM 240204600007, berperan sebagai Riri. Saya Mujahidah Sahra dengan NIM 240204601004, berperan sebagai Muja. Saya Rein dengan NIM 240204601005. Saya berperan sebagai Rein. Nama saya Andra dan Indra Rizky Pratna dengan NIM 2402046004. Saya berperan sebagai dosen. Saya Dimas Adesa Putra dengan NIM 240204602011. Saya berperan sebagai Dimas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 24020401009. Saya berperan sebagai Ilham. Nama saya Obi Rukial dengan NIM 24020460202. Berperan sebagai Opi. Adapun dampak intoleransi yang pertama, yaitu intoleransi bukan hanya sekedar perbedaan antaragama, tetapi ia juga merupakan bibit perpecahan yang secara demi perlahan merusak sendi-sendi di kehidupan bermasyarakat. Ketika ada kelompok yang merasa paling benar dan menolak keberadaan kelompok lain, maka lahirlah diskriminasi, konflik, bahkan kekerasan. Kedua, dampaknya terasa nyata, terjadinya ketidakrukunan antarumat beragama, hilangnya rasa aman dalam beribadah, serta munculnya rasa ketakutan dan kebencian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan lebih dari itu, intoleransi telah mencederai nilai-nilai luhur bangsa, terutama sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena dari sila ini, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama, keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Di tengah semangat Bhinneka Tunggal Ika, masih ada luka yang belum sembuh. Intoleransi bukan hanya menggoyak persatuan, tapi juga mencederai nilai luhur bangsa kita. Marilah kita bersama-sama membuka mata, telinga, dan hati, karena dalam video ini kami akan menyelami bagaimana intoleransi muncul, dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan demi Indonesia yang benar-benar adil dan beradab. Selanjutnya pemirsa, informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih Jakarta. Seorang penduduk baru di dusun Karet Pleret, Bantul ditolak tunggal hanya karena beda keyakinan dengan mayoritas penduduk di sekitar. Radikalisme terorisme saat ini masih makin harus diwaspadai karena kelompok teror kini sudah tidak ragu menunjukkan eksistensinya, terutama melalui media sosial. Baik anak, karena berhubungan materi yang sudah Bapak jelaskan sudah habis, maka Bapak akan kasih oleh-oleh. Jadi tugasnya itu adalah membuat kelompok dan mengerjakan modul dengan tema pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalian sudah paham? Baik, Bapak akan langsung saja membagi kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok pertama itu ada Mujahidah Sahra, ada Riri, ada Rein, ada Opi, dan juga ada Dimas. Iya, Pak. Bisa, kita satu kelompok, Pak. Ri.
Apa? Gue tahu satu kelompok dia sama mobil. Jadi yang Kristen itu deh. Iya, malasku. Bentar tanya Nana deh. Ini udah besar sekali saya bilang. Saya sama dia. Aku nilai Nana deh. Iya, aku nilai. Weh, kau bertiga sini duluan. Kenapa? Sini kau dulu. Kau tahu itu topik sama kelompok lagi. Iya, saya tuh sama Mujen udah suka sekali dia nah. Karena tuh beda agama, Ki. Beda pulau, lain-lain bahasa tak sama dia. Yoi, suka saya. Yang gue tau begitu, ingat gue tadi pernah bilang dosen toh, satu kelas itu harus saling merangkul, anggap teman itu sebagai saudara sendiri. Tuh Dimas. Kenapa? Sekali kau berdua, jangan suka Yopi. Nggak mau jadi. Sudah nih, jangan bahas itu dulu deh. Fokusan bisa ini ke grup yang bagi tadi dosen, kelompok yang bagi. Memang di GB ngapain? Ya, siapa mau bikin grupnya? Tahu? Iya, nanti saya bikin. Iya nah. Ya Pak ya. Oke, fix dong. Oke. Oke. Sudah kau bikin grup kah? Iya, sudah juga saya tambahkan semua. Oke, apa mau itu? Ih, kenapa ada di dalam grup? Iya, kenapa harus masukin? Yang gue tahu begitu, sama-sama teman kelas saya itu hargai juga. Iya bang, kenapa juga mau benci sekali Opi kau berdua? No, suka betul kapan? Sorry nah. Gimana ini Opi kenapa belum datang? Tahu, bilang Belum ini apa? Iya, berikut kalau di grup. Siapa tuh kelompok itu bisa bergabung sama kita sini. Oke, tunggu sebentar. Tidak ada bising, bising kok. Kenapa saya? Bising kok. Apa yang mau dibahas ini untuk langkah awalnya? Jam minggu kau deh. Jadi begini toh, kan nanti toh tugas kelompoknya itu setiap orang cari referensi Iya. masing-masing. Jadi begitu Mas Eme. Cari saja dulu referensi di buku kah atau di jurnal, baru kirim masing-masing masuk grup. Oh, oke. Jadi bagaimana kalau kita lanjut saja pembahasannya ini di grup? Ikut aja deh. Oke, Iya. begitu saja. Ini saja. Ih, kenapa mak kirim juga ini pikir referensi? Deh. Chat dulu Ilham deh, kasih admin Kak. Ilham kasih admin Kak. Nah, hapus deh referensinya on Opik. Biar supaya Pak masuk. Iya deh. Alah Dambe, kenapa lagi dihapus referensiku ini? Tidak bisa kirim referensi kalau begini. Langsung OTW saja deh ke lokasi kerja tugas. Wih, asar ya guys. Hari ini kapan sholat dulu deh. Wih, kerja nanti kita kerja ini. Iya, asar nih. Opi, bisa aku lanjut dulu ini tugas sebentar karena mau pergi sholat sebentar. Oh iya bisa. Nanti saya kerja ini tugas biar kalian sholat dulu. Ya tinggal sendiri kok dulu karena kerja gitu. Ya, karena nggak mungkin dia ada kau pergi sholat. Secara kan kau beda agama sendiri di sini. Ya pada ayo nih. Apa? Pergi kalau sebentar di. Ini kalian bikin dulu. Ayo guys. Kau bilang memang sendiri lagi di sana kerja itu. Tapi saya kalau tak kerja salah-salah. Iya, itu saya takutkan nanti salah-salah caranya kerja. Enggak, aman-aman gitu. Itu aman-aman nanti awas tuh kalau boleh jadi kerja. Betul ke? Halo Dambe, kenapa ini laptopnya mati kah? Bisa hilang filenya nanti kalau mati laptopnya ini. Aduh, bisa marah teman-teman ini kalau pegang filenya kah? Aduh, gimana jadinya ini? Laptopnya nggak mau hidup lagi. Aduh, gimana jadinya ini?
Aduh, mudah-mudahan ini nyala laptopnya. Aku coba lagi nih. Oh, syukur laptopnya sudah nyala. Mudah-mudahan file yang ada di dalam tidak hilang. Waduh, gimana ini? Filenya sudah hilang semua. Apakah teman-teman tidak marah kah? Waduh, bagaimana caranya ini supaya filenya bisa kembali lagi? Waduh, gimana jadinya ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu. Sampai mana nih tugas? Maaf ya teman-teman, tadi pas bekerja tugas laptopnya mati. Jadi hilang filenya. Iya, sorry ya. Hang, apa memang aku bilang tadi terjadi betulan gitu? Jadi bagaimana Mina? Banyak dikerja juga. Masa hilang nih? Sorry ya guys. Sorry, dekat lagi dari tugas. Sudah nih, bisa nih dikerja ulang itu. Apalagi banyak di kita. Iyo, jangan mau deh ribut dengan masalah kayak begini. Dari bukan masalah begitu nama capek ki kerja. Kerja ulang saja banyak Jiki. Gimana bicara? Udah mau ke saya, banyak yang minta dituri kerja, masa mau diulang lagi? Toh, begini nih, kalau beda agama ki, jadi beban aku saja kau di kelompok. Kalau kami tulisin dari kelompok, bilang memang ada daun, nggak mau satu kelompok sama kau. Harus pesan apa? Kenapa tahu begitu? Nah bukan kesalahan masing aja itu. Masa mau dikasih keluar topik dari kelompok tak cuma karena masalah sepele ini? Masalah sepele yang bilang nih mas. Mas memang ke satu kelompok sama dia, nggak beda agama kita, Riri. Iyo, masuk. Kalau itu yang kalian mau berdua, saya pulang dulu ya. Dimas, Ilham, sama Ray, saya pulang dulu ya. Pulang mau kok. Nah mau pulang, di sini mau kita. Pulang mau deh. Beban aku saja di sini. Nah, begitu tahu teman itu. Yang kita pulang sini kok. Tidak seprovinsi ya sama dia. Ayo pulang mau kok. Ayo. Mau betul untuk pulang. Biar pulang aja deh. Kerja saja ini. Pulang sama kelompok ke satu. Jadi bagaimana ini? Lanjut ke saja. Berlima jadi ji. Lanjut saja diulang dari awal. Daripada ada aja bebannya saja. Orang tahu begini. Dede kerja nih. Mau kau bela terus kemana? Kenapa saya di Facebook luar ini kak? Kelompok di grup sudah di-kick. Bagaimana nanti nilai Pancasila kalau begini? Baik anak, waktunya untuk mengumpulkan tugas yang Bapak berikan minggu lalu. Bapak ingin masing-masing perwakilan kelompok untuk maju. Baik, ayo mulai kelompok 1. Selanjutnya. Loh, kenapa dia terjadi itu diri? Bukannya Bapak sudah bilang kalau kemarin itu pekerjaannya itu berkelompok. Mana Opik ini? Mana Opik? Iya Pak. Kau mau Opik ya? Sini maju lu semua. Kamu Opik ya? Kenapa kamu kerja ini juga? Kenapa tidak berkelompok? Kamu kemarin itu kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Kenapa kamu kerja ini? Padahal di sini ada tugas kelompok 1. Kemarin saya dikeluarkan oleh Muce sama Riri Pak di kelompok 1 Pak. Karena masalah apa? Sebelumnya kami sudah mengerjakan tugas Pak, tapi di situ saya menghilangkan file tugasnya Pak. Terus mereka bisa kepautkan agama saya Pak. Hubungannya dengan agama? Emang
agama kamu apa? Kristen, Pak. Mana Ria dan Ujang? Saya, Pak. Kalian berdua maju sini, maju. Cepat. Jadi, coba jelaskan kenapa sampai terjadi masalah seperti ini. Seakan-akan kalian itu tidak mau berteman dengan yang beda agama. Coba jelaskan. Mohon maaf sebelumnya nih Pak, tapi dari awal memang kami dan Bri tidak suka Opit. Terus itu karena beda agama juga dengan Opit. Apa sih kerja kelompok Pak? Maaf sebaiknya. Iya Pak. Bukan saya sengaja, tapi saya lupakan kemarin Pak. Sengaja memang Bu itu. Tidak Muja. Sudah, kalian itu masalah begini saja Muhammad. Kalian itu harusnya saling tolong menolong, solidaritas, saling merangkul. Kalian tahu tidak? Ini tugasnya apa? Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Harusnya kalian paham masing-masing Pancasila itu artinya apa. Kalian itu kalau misalnya ada perbedaan itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Harusnya kalian itu jika ada masalah seperti ini diselesaikan dengan masalah yang dingin. Aduh. Iya Pak, minta maaf atas kemungkinan. Jangan minta maaf ke saya. Opit, saya sama Riri bukan minta maaf. Iya. Iya, saya maafkan sih. Baik, untuk nilai kalian semua satu kelompok saya tidak terima. Saya ingin kalian untuk mengerjakan ulang tugas ini dan berikan kepada saya sebelum jam 10 malam. Sudah, kembali ke tempat. Iya Pak. Tidak kata pada kerjaan berdua kemarin. Andai kan dapat drama kemarin kasih keluar waktu dari kelompok. Nah, kan gue lagi kerja kelompok begini. Iya maaf Pak. Menyesal ya juga. Sorry. Ini kalau sebetulnya juga aku kemarin minta maaf ke Pik. Iya ikhlasin kita. Iya saya juga minta maaf kemarin. Bagaimana Pik? Maafkan mereka berdua. Iya, aku maafkan kalian berdua. Oke, jadi sekarang toh akhirnya ini tugas. Jangan lagi ada drama-drama kayak kemarin. Oke. Ya, mulai mikir kalian kerja ya. Ini tempatkan lagi sama sini. Contoh saja tadi, contoh. Baca-baca bisa aja. Ini mana? Yang ini sudah kata. Nah, saya minta yang begini. Harusnya kalian itu harus begini. Nanti lain kali kalau ketemu saya harus lebih dari ini. Oke? Iya Pak. Iya. Salam permisi. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Intoleransi bukanlah hal yang tumbuh secara tiba-tiba, namun ia lahir dari ketidaktahuan, prasangka, dan kebencian yang terus-menerus dibiarkan. Namun ada beberapa cara untuk kita menumbuhkannya, yaitu yang pertama adalah untuk menumbuhkan saling menghargai, apapun perbedaan pendapat, ras, agama, maupun pandangannya. Karena sejatinya perbedaan bukanlah hal untuk diperlukan, melainkan hal untuk saling melengkapi. Yang kedua, pendidikan nilai toleransi sejak dini, baik itu di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Anak-anak harus dibiasakan untuk hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, berani bersuara saat melihat tindakan intoleransi, sekecil apapun itu. Dia berarti membiarkan, bersikap adil berarti menjaga. Dan yang paling terpenting adalah kita harus menghidupkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam ucapan, tetapi di kehidupan nyata di setiap harinya, dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama mengubah istilah intoleransi menjadi Toleransi.